Karena Artinya keseringan. yang butuh ini kan bukan Allah. Emang Allah butuh sholat kita? Iya. Kan tidak. Kita yang butuh sholat itu. Pernahkah teman-teman merasa capek sekali? Padahal tidur sudah cukup, libur juga ada, nongkrong juga berjalan, scroll TikTok juga berjalan, tapi tetap saja rasanya seperti kosong. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang mungkin sering kita lakukan, tapi jarang kita rasakan. Tentang apa itu? Tentang sholat. Kenapa disebut the ultimate recharge? Nah, ini bukan ceramah. Ini hanya ngobrol santai. Tapi mudah-mudahan mengena sama teman-teman. Ya, baik, alhamdulillah hari ini kita bersama Kak Asis. Dan hari ini kita akan coba lagi bahas seputar aktivitas Gen Z dan akan memberikan sedikit solusi. Nah, tanpa banyak melebar kemana-mana, saya langsung bertanya saja sama Kak Asis. Nah, Kak Asis, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Jadi begini Kak, Gen Z itu sekarang kalau kita lihat mereka mudah sekali insecure seperti pembahasan kita kemarin itu. Mereka mudah anxious, mudah insecure begitu. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan Kak tentang Gen Z. Kenapa kita sering atau Gen Z sering merasakan burnout padahal mereka sudah sering istirahat tapi masih sering merasakan itu yang namanya burnout. Jadi kalau burnout itu bukan capek fisik. Ya, jadi kalaupun istirahat ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh di Ya walaupun kan? istirahat. Ya, ya healing, misalnya jalan-jalan, Ya. itu juga nggak ngaruh karena burnout itu dia sakit, dia capeknya bukan capek fisik, tapi capeknya capek jiwa, capek ini, stres yang mungkin lebih dari biasanya. Berlebihan ya. Berlebihan. Nah, jadi kalau fenomena seperti itu mungkin di zaman Rasulullah itu ada di mana masa Rasulullah pergi ke Taif. Ya. Ya, ketika di Taif itu Rasulullah harapannya tinggi sekali, yang ingin dibantu, ditolong dakwahnya karena ada hubungan kekeluargaan. Ya. Tapi ternyata di sana tidak seperti itu kan, akhirnya tidak sesuai harapannya, dilempari sampai Rasulullah berdarah-darah. Itu kalau kita mungkin gambarkan seperti di zaman sekarang itu ya Rasulullah itu mengalami itu burnout itu. Tapi Rasulullah punya backingan kemarin ya, dia kembali untuk bersujud ya. Jadi kalau misalnya sekarang Gen Z itu kena burnout ya berarti dia harus kembali bersujud kembali kepada Allah. Berarti kalau kita membandingkan apa yang dialami Rasulullah pada saat itu dengan sekarang, jauh sekali bedanya nih. Tapi dari kisah Rabia tadi Kak, kenapa sujud itu menjadi jawaban untuk permintaan surga yang lebih besar? Jadi ya dalam kisah Rabiah itu ya, Rasulullah bertanya kepada Rabiah, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta? Bertanya kepada Rabiah ini. Rasulullah yang bertanya kepada Rabiah. Kemudian Rabiah mengatakan saya minta menemani engkau di surga, mau jadi teman. Rasulullah menjawab, ya boleh, bisa, tapi bantu saya. Ya, bantunya dengan sujud. Nah, jadi sujud itu adalah satu cara yang hadiahnya adalah surga. Dan di sujud itu kan memang paling dekat kepada Allah. Hamba. Iya, dengan pencipta kan. Sehingga di situ sujud kita diperintahkan disyariatkan banyak-banyak doa, minta surga lah di situ. Berarti dengan perbanyak sujud itu kita lebih banyak berinteraksi kepada Allah nih. Iya, lebih dekat. Gitu. Tapi apa maksud sholat itu sebagai
the ultimate recharge. Sholat itu adalah konektor kita kepada Allah, ya kan? Ibarat HP itu kita pakai, Iya. kan? Pakai scrolling, pakai main game, pakai segala macam, ya bisa lobet. Iya. Ya manusia juga begitu, kita kerja seharian apa segala macam, Iya. kita aktivitas ya capek Pasti juga, lobet. juga. Casnya adalah dengan sholat. Sholat itu. Allah itu ibarat listriknya, Iya. ya sholat itu adalah konektornya, casnya. Sehingga kita sholat, kita mencas kembali, kembali fit, kembali 100%. Nah, ya. Kembali 100%. Berarti untuk menormalkan kembali energi kita Ya, ya. betul. Seharian atau seminggu atau berapa? Ya, bulan yang seharian kan kita Iya. satu hari Sholat sholat 5 waktu. Itu 5 kali kita dicas kan. HP-nya kita saja kalau 5 kali cas. Iya. Sedangkan Full terus. iya. Karena betul. Ya. Tapi Kak, ini Gen Z itu untuk sekarang saya lihat mereka itu berpikir mereka sholat itu kadang mereka anggap sebagai beban dari aktivitas pekerjaannya mereka. Ketika mereka dengar ada suara azan di masjid, artinya sudah menunjukkanlah jam sholat. Kadang-kadang mereka berpikir sholat itu sebagai beban, jadi penghalang untuk aktivitas pekerjaannya mereka atau lain sebagainya. Nah, itu Kak Asis bagaimana? Itu masalah mindset berarti kan? Mindsetnya ya, artinya sholat dianggap sebagai beban ya pasti berat karena beban. Iya. Coba dianggap sebagai kebutuhan. Ya. Artinya yang butuh ini kan bukan Allah. Emang Allah butuh sholat kita? Iya. Kan tidak. Kita yang butuh sholat itu. Ya kayak tadi kita mau punya surga, mau ridho Allah, iya sujud sholat. Nah, jadi anggap mindset tentang beban itu dihilangkan. Jadi sholat itu bukan beban, bukan sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan. Ya, jadi bahkan itu menjadi kita anggap sholat itu sebagai jalur komunikasi kita kepada Allah. Seperti itu. Jadi kebutuhan, bukan sholat, bukan Allah yang butuh sholat, kita yang butuh sholat itu. Tapi Kak, ada juga orang biasa sholat, tapi dia merasa sholatnya itu hambar. Itu kira-kira bagaimana Kak? Maksudnya bagaimana caranya kita meriset kembali niatnya kita biar sholatnya kita tidak rasa hambar, tidak mudah bosan gitu. Jadi sholat itu kita harus jadikan sebagai undangan. Wah, itu undangan dari Allah. Nah, kan kita diundang sama pejabat. Bagaimana kita punya senang sekali, bangga. Saya diundang sama pejabat. Itu tidak biasa itu. Kita pasti semangat kan? Kita pasti prepare apa segala macam. Karena kita diundang sama pejabat. Nah, ini yang undang kita, sholat itu kita diundang sama Allah. Azan itu kan undangan. Ya kan? Panggilan, kita diundang sebenarnya. Nah, dengan kita kan semangat, sholat itu tidak akan jadi hamba. Kita menganggap, ini undangan ini. VVIP kan. Yang paling ya kan, undangan VIP nih, karena langsung bicara sama pencipta ini. Dan jaminannya memang besar, surga. Betul. Bukan seperti undangannya pejabat. Ya. Kadang-kadang jaminan kita tidak tahu. Kadang-kadang jebakan. Iya. Tapi apakah hubungannya sujud itu, filosofi sujud itu dengan kesehatan mental? Adakah hubungannya itu Kak Asis? Nah, ketika kita sujud itu kan ada kepalanya kita di bawah. Iya. Artinya lebih rendah kepalanya kita. Kepala kita kan kita punya ego. Iya. Kan kita punya overthinking tadi, burnout itu di sini kan. Di kepala semua itu. Iya. Dan kita punya hati itu di atas. Jadi kita lebih tenang. Jadi egonya kita turun. Kita punya overthinkingnya kita sudah rendahkan semua kan. Iya. Itu filosofi sujud. Filosofi sujud deh. Tapi dalam kesehatan mentalnya tadi Kak Asis? Ya, jadi sehingga kan overthinking tadi udah punya burnout.
Iya. bebannya tadi. Berlebih. Kan di sini semua kan? Iya. Di kepala semua itu stres apa segala macam kita rendahkan. Oh, hatinya kita lebih tinggi. Iya. Imannya kita lebih tinggi. Nah, gitu. Tapi Kak, benarkah sholat bisa jadi stress manajemen terbaik untuk manusia? Bisa. Rasulullah itu ketika suatu ketika itu dia pernah suruh masuk ke sholat, Ya. disuruh Bilal itu azan untuk merehatkan kita. Jadi aktivitas di Madinah itu kan Banyak. ya banyak kan orang-orang itu ada jualan, Iya. ada apa segala macam. Rasulullah apa istilahnya kalau kita main pause di pause. Iya. Kita di pause dulu kan. Kalau Hentikan sejenak. hentikan sejenak itu dengan sholat. Sholat itu. Sholat itu, ya kan? Itu ya kita Rasulullah itu memerintahkan Bilal untuk azan supaya langsung masyarakat lagi sementara sibuk ini segala azan, kita tinggalkan dulu itu. Kita pause dulu kan. Nah, jadi stresnya akan berkurang. Menurun. Iya, menurun. Yang tadinya banyak ini dia dulu. Tapi ini lagi Kak yang sering terjadi di tengah masyarakat, sering sholat tapi justru dengan sholat itu kita sering overthinking ketika saat sholat itu bagaimana itu? Berarti belum menaruh hati, belum sepenuh hati. Ya memang susah sih. Kadang kita sholat tuh. Ini sholat tapi kepalanya pikirannya kerjaan. Kuncinya di mana tadi? Apalagi tadi beban banyak, ya itu berarti sholatnya harus dihadirkan hati. Menghadirkan hati di situ. Lebih mempersiapkan diri sebenarnya. Kita lebih siap untuk sholat itu. Karena memang itu overthinking kalau kita tidak dulu baru kita sholat ya masih kepikiran. Ya, makanya kita sholat itu menghadirkan hati juga. Kita pahami maksudnya apa kan? Bacaannya. Apa bacaannya, apa maksudnya. Gitu ya. Tapi menurut Kak Asis, tip praktis biar lebih khusyuk dan tidak buru-buru dalam sholat itu bagaimana Kak? Berat juga itu kalau khusyuk. Berat juga ya. Maksudnya khusyuk itu bukan sesuatu yang instan. Ya. Dia pembiasaan kan, pembiasaan. Tapi kalau misalnya kita melihat para sahabat itu bagaimana mendapatkan kekhusyuan, itu berarti dia sholat di awal waktu. Di awal waktu ya? Iya kan? Kalau di akhir waktu pasti buru-buru. Ya, karena takut ketinggalan. Sudah mau akhir waktu. Ya. Kan dari tidak buru-buru ya, di awal waktu. Para sahabat itu ya sudah ke masjid duluan kan? Di masjid sudah sholat ini sunnah duluan. Jadi lebih siap dibanding orang tiba-tiba atau buru-buru di akhir waktu. Akhirnya ini nggak bisa khusyuk. Tapi bukan bisa, maksudnya itu perlu dibiasakan. Berarti ya kategori khusyuk ini sholat tepat waktu juga ya salah satunya. Ya bisa jadi ya itu salah satu ini. Salah satu tipsnya lah tadi kan tipsnya. Salah satu tipsnya supaya tidak terburu-buru melaksanakan sholat. Tapi apa hubungannya tentang waktu sholat dengan ritme hidup manusia? Ini aktivitasnya kita kan sholat 5 waktu. Ya. Ya sholat subuh misalnya itu kita sholat untuk mempersiapkan hari. Sebelum bekerja, orang belum ke sekolah, belum kerja, belum ke sawah, kalau petani, ada sholat dulu. Ya kan? Ya. Kemudian setelah kerja, sholat lagi. Sholat zuhur. Ya kan? Dia jeda lah gitu kan, jeda lagi tadi kayak pause dulu kan.
Nah, orang misalnya masih pegawai kerja atau Iya. aktivitasnya pedagang kan masih jalan tuh masa jeda. Iya, Itu jeda siap. siang masih aktivitas. Iya. Nah, sore juga begitu. Sebagai jedanya lagi maghrib itu untuk menemani istirahat apa? Menemani pulang lah itu kan sebelum selesai kerjaan. Setelah selesai kerja kita maghriban. Nah, isya adalah penutup Iya. sebelum tidur. Dan memang sih kalau kita beraktivitas seharian tanpa ada jeda, memang rasanya capek sekali. Ya, Makanya kadang-kadang apa fungsi sholat itu kalau kita mau mau lihat lebih dalam, mungkin di situ salah satunya di ya hikmahnya. hikmahnya kita harus sholat 5 waktu untuk menjedah itu, Ya, merem dulu kan. merem dulu. Ya. Terlalu gas. Terlalu ngegas. Akhirnya mudah capek. Iya betul. Betul ya. Tapi bagaimana sholat bisa bikin karakter seseorang bisa lebih tenang? Nah, ini mungkin kita bisa belajar dari Abu Bakar. Ya. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sahabat Rasulullah. Ya, Abu Bakar Siddiq itu orang yang lembut, Ya. ya kan lembut. Nah, di dalam sholatnya itu dia senantiasa ya menghadirkan ini sering menangis kan. Ya. Dia sering menangis itu dalam sholat sehingga melembutkan hatinya. Jadi karakter apa namanya lembutnya Abu Bakar itu semakin kelihatan ya ketika di saat sholat. Artinya kalau di saat sholat saja dia itu bisa mudah tersentuh gitu, lembut kan. Apalagi bisa di luar sholat akan bisa tergambarkan dia ini dia punya kelembutan hati tadi kan, kelembutan hati. Nah, ngomong-ngomong tentang sholat, banyak anak muda yang sering sholat tapi masih bolong-bolong. Itu sholat karena mereka sering merasa munafik. Kan ada orang kalau masih ini, iya dia berpikiran tuh saya sholat masih bolong-bolong daripada merusak citra Islam, lebih baik saya tidak sholat. Pertanyaannya adalah kenapa anak muda bolong-bolong sholat? Karena mereka merasa munafik. Solusinya itu bagaimana, Kak? Ya. Jadi banyak orang saya mau sholat sebelum lebih baik. Ya itu. Ya kan? Sama sering ini sering apa namanya maksiat. Sering maksiat. Ya sholatnya itu bukan untuk orang yang sempurna, justru untuk orang yang mau baik. Justru sholat itu jadi apa bahasanya saya ngerti. Sholat itu bukan untuk orang yang sudah baik, tapi untuk orang yang ingin lebih baik untuk menjadi baik. Jadi sholatlah supaya kamu jadi baik, bukan tunggu baik dulu baru sholat. Nah, kalau tunggu baiknya kapan? Kalau tunggu baiknya mah ya, jadi justru kita sholat supaya kita jadi baik kan. Sholat itu di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita sholat itu bisa jadi perisai kita kan. Saya sudah sholat ini masa sama. Jadi lebih ada tamengnya kan. Kita. Ada pelindungnya kita. Baik, Kak. Tapi di sholat itu kan bacaan pertamanya Al-Fatihah kan. Nah, saya mau mengaitkan apa rahasia Al-Fatihah di setiap rakaat itu. Wah. Al-Fatihah itu kan permintaan sebenarnya. Intinya kan kita memuji dan berdoa. Memuji dan berdoa. Nah, di dalam apa namanya? Surah Al-Fatihah. Hadis qudsi, Rasul menyampaikan bahwa Allah itu menjawab setiap ayat yang kita baca. Setiap ayat di Al-Fatihah itu. Makanya jangan buru-buru baca Al-Fatihah. Santai saja, pelan saja kan. Kemudian ini kita harus anggap ya kayak kita ngobrol. Kayak kita chatting sama Allah ini kan. Kita chatting itu, kita minta, kita puji Allah itu ada balasannya itu. Hanya kita tidak dengar. Kemudian kita minta, itu Allah ya kita menganggap sebagai ini kita sedang chatting, sedang ngobrol sama Allah, sedang DM-an. Nah, DM-an lagi, DM apa?
VIP lagi kan. Sangat privat, dan privat kan. Bukan di grup ini kita chattingnya. Gitu, japri. Dan memang sih Kak, kalau saya sering melihat fakta tuh, orang saja kalau sering dipuji-puji, artinya dia merasa apalah, dia merasa senang. Ketika orang yang memuji ini meminta sesuatu sama orang yang dia puji, pasti akan dikasihkan. Nah, betul. Karena atas pujiannya itu kan. Iya. Iya, betul juga, Dih. Sholat disebut mi'rajnya orang beriman. Nah, itu maksudnya bagaimana itu, Kak? Kenapa bisa disebut mi'rajnya orang beriman? Ya, Kalau mi'raj itu apa sih, Kak? mi'rajnya naik. Oh, naik. Kan sholat itu kan perintah sholat pada saat Isra Mi'raj. Ya kan, Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina. Iya. Kemudian naik ke langit. Nah, naiknya itu disebut Mi'raj. Mi'raj. Nah, ini Rasulullah naik kan? Iya. Nah, itu untuk orang beriman, Mi'rajnya itu ada sholat. Karena memang saat Mi'raj, Rasulullah itu oleh-olehnya adalah sholat. Sholat 5 waktu ini. Iya, sholat 5 waktu. Oleh-olehnya kan yang diperintahkan saat Isra Mi'raj itu intinya sholat itu kan. Iya. Nah, jadi ketika umat Islam, orang beriman, sholat, ya itu ibarat Mi'rajnya. Jadi misalkan kayak dia Mi'raj juga kan. Tapi bukan berarti bukan nantinya dia ya ini kesadarannya yang naik, keimanannya yang naik, ya kan? Gitu. Ya, satu pesan buat yang masih berat ke sajadah, Kak Asis. Ya tadi kita harus menjadikan sholat itu bukan sebagai beban, ya, tapi sebagai undangan, kebutuhan dan undangan dari Allah. Nah, tadi kalau kita anggap sebagai undangan, pejabat saja yang undang kita hadiri, apalagi ini. Masa yang undang kita ini Allah, kita tidak hadiri, ya. Kita tidak siapkan, kita tidak perbaiki, kita tidak ini. Hanya ini mindsetnya kita yang harus kita, sehingga apa segala macam yang kita dapatkan setiap hari itu bisa lebih mudah kita hadapi. Kalau dalam perang Badar saja, ya Rasulullah itu masih sholat. Ini dalam kondisi mau berperang, Rasulullah itu masih sholat. Apalagi kita yang baik-baik saja. Ya, kita ini bukan mau perang, kita cuma masalah receh, masalah dunia atau apa tuh. Iya, maksudnya bukan masalah perang lah. Iya. Masih di bawahnya perang kan? Iya. Masa kita tidak sholat? Ya, tidak kembali sholat. Kembali ke sejadah sholat gitu. Gila ya, ternyata selama ini kita sering mati di tengah jalan karena kita lupa ngecas jiwa kita di tempat yang benar. Belajar dari Rabi'ah bin Ka'ab, sujud bukan cuma tiket ke surga nanti, tapi cara kita bertahan hidup di neraka dunia sekarang. Nah, buat teman-teman yang merasa hari ini berat sekali, coba deh lepaskan beban kita sebentar. Hamparkan sejadah dan tumpahkan semuanya di sana. Karena cuma di depan Tuhan kita boleh terlihat lemah tanpa perlu takut dihakimi. Nah, saya Ridwan pamit dulu. Jangan lupa ngecas hari ini ya teman-teman. Stay deep, stay reset.